Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah haru dalam hari Asyura yang mengubah keimanan seorang Nasrani. Gimana kisah lengkapnya? Dikutip dari kitab Irsyadul Ibad halaman 82 sebagai berikut. Ada seorang hakim kaya raya di kota Ar-Rai. Pada hari Asyura datang pengemis kepadanya dan berkata, "Demi kemuliaan hari ini, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sesuatu yang besar, saya mohon agar Tuan sudi memberikan 10 roti, 5 daging, dan uang 2 dirham untuk keluarga saya di rumah." Sang hakim pun berjanji, "Aku akan memberikanmu apa yang engkau minta selepas zuhur." Si pengemis itu ucapkan terima kasih. Lalu si pengemis pulang dengan bahagia, meskipun dia masih tidak membawa apa-apa. Sesampainya di rumah si pengemis ditanya sang istri, "Bagaimana suamiku? Apakah engkau mendapatkan rezeki untuk hari yang mulia ini?" Si pengemis menjawab, "Alhamdulillah istriku, insya Allah selepas zuhur aku akan mendapatkan rezeki." Selang waktu berlalu, si pengemis itu kembali ke rumah sang hakim. Sang hakim memerintahkan agar dia menunggu. Dia menunggu di teras rumah sang hakim. Namun hingga waktu asar hampir habis, sang hakim tak kunjung memberikannya. Ia pulang dengan membawa kekecewaan. Di tengah perjalanan si pengemis tak mampu menahan air matanya, lalu dia berpapasan dengan seorang Nasrani. Orang Nasrani itu akhirnya bertanya perihal apa yang membuat seorang laki-laki menangis. "Kenapa engkau sampai meneteskan air mata? Apa yang terjadi?" Pengemis itu pun mengatakan, "Hari ini hari Asyura, dan aku tak mampu memberikan kebahagiaan keluargaku hari ini," tutur pengemis. "Memang hari apa ini?" tanya si Nasrani. Lalu dijelaskanlah oleh si pengemis tentang keutamaan-keutamaan hari Asyura. Mengetahui keagungan hari Asyura, si Nasrani memberikan lebih dari apa yang si pengemis minta. "Mari ke rumah saya," kata si Nasrani. "Bawalah ini, 10 sak gandum, 100 daging, dan 20 dirham." Si pengemis sangat senang. Dia pun membawanya pulang penuh dengan kebahagiaan. Setelah sampai di rumah, betapa kaget dan bersyukurnya seluruh keluarga si pengemis. Lalu anaknya berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan penuh rahmatnya kepada siapa yang telah memberikan hadiah ini kepada keluargaku. Malam harinya, si hakim tadi bermimpi melihat 2 istana megah yang dibangun dari emas dan dari yakut. Ia lantas bertanya, "Istana siapakah ini?" Dijawab, "Jika engkau memberikan sedikit saja hartamu untuk si pengemis tadi, niscaya istana ini menjadi milikmu. Akan tetapi istana ini sekarang milik orang Nasrani yang telah memberikan hartanya." Ketika bangun, si hakim bergegas ke rumah Nasrani tersebut. Di hadapan si Nasrani, si hakim berkata, "Juallah amal baikmu atas pengemis tadi kepadaku, akan kubeli dengan 100 dirham." "Wahai hakim, amal yang diterima itu mahal. Meskipun dengan dunia dan isinya, aku tidak akan menjualnya," terang si Nasrani. "Tapi engkau bukan seorang muslim." Heran si hakim. Ketika itu juga si Nasrani berucap, "Saksikanlah wahai hakim, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Si Nasrani itu masuk Islam atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab I'anatut Talibin Jilid 2 halaman 302 disebutkan sebuah hadits syahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada Bani Israel untuk berpuasa sehari dalam setahun, yaitu puasa Asyura. Dia adalah hari ke-10 pada bulan Muharram, maka berpuasalah kalian pada hari tersebut dan luaskanlah atas keluarga kalian dalam hal nafkah pada hari tersebut, karena barang siapa yang meluaskan pada keluarganya dari hartanya, maka Allah akan meluaskan permintaan padanya pada tahun tersebut." Pada hadits yang lain disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepadanya pahala 10.000 malaikat, dan sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka akan diberi pahala 10.000 orang berhaji dan berumrah,
dan 10.000 pahala orang mati syahid. Dan barang siapa yang mengusap kepala anak-anak yatim pada hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan dengan setiap rambut 1 derajat. Dan sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada orang mukmin pada hari Asyura, maka seolah-olah dia memberi makan pada seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah Allah telah melebihkan hari Asyura daripada hari-hari lain?" Maka berkata Rasulullah, "Ya, memang benar, Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi pada hari Asyura, menjadikan laut pada hari Asyura, menjadikan bukit-bukit pada hari Asyura, menjadikan Nabi Adam dan juga Hawa pada hari Asyura, lahirnya Nabi Ibrahim juga pada hari Asyura, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api juga pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura, menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihi salam pada hari Asyura. Allah Azza wa Jalla menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa Nabi Daud pada hari Asyura. Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura, dan akan terjadi hari kiamat itu juga pada hari Asyura." Dari hadits tersebut terdapat setidaknya 12 kejadian besar di balik 10 Muharram atau lebih dikenal hari Asyura. Inilah kisah dan 12 kejadian di hari Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Sebelumnya Zul ucapkan terima kasih, alangkah bersyukur bila teman-teman sudi memberikan like ya, karena itu sangat berarti bagi perkembangan channel Zul ini. Kurang lebihnya Zul mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.